Taib. Adapun dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan salat berjamaah atau salat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah. Ya, dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah berbicara ya untuk menganjurkan ibadah di rumah. Berarti kondisi sudah mereka sudah lihat suatu perlu untuk dilakukan. Di antaranya ya kita dapati bahwasanya kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke masjid ya. Contohnya angin kencang. Para ulama sudah buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit ya, seorang sakit ya. Dia tidak pergi ke masjid ya. Bahkan wahal, becek, misalnya becek kemudian sulit ke masjid, maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid, yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? Tidak mati. Kita tidak mati. Kalau kita keluar becek, baju kita kotor-kotor, kita mati? Enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi penyakit yang ada, yang enggak kelihatan ya, tapi ada, yang bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Uzurnya sama. Uzurnya sama. Jadi uzur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat ya. Dikatakan dalam buku Madzhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jamaah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Uzur-uzur untuk meninggalkan salat berjamaah dialah uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi. Maka tidak wajib Jumatan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya. Entah mungkin ada musuh, entah apa, takut terkena penyakit misalnya. Au malihi, atau khawatir suatu keburukan menimpa hartanya. Wala alaman fi tariqihi matar. Demikian juga orang yang di jalan menuju masjid ada hujan, maka tidak mengapa dia salat di rumah, tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa? Salat berjamaah. Wala alaman lahu maridun yakhafu daya'ahu. Demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah, itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dua hal yang satu pembahasan. Kemudian kaidah yang kedua, uzur-uzur tersebut dikiaskan oleh para ulama. Datang dalam sebagian hadis misalnya karena hujan ya. Tetapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan? Karena masyaqqah syadidah, karena ada sesuatu yang memberatkan. Kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah enggak usah salat berjamaah. Ya, ternyata ilah ini sebab ini untuk meninggalkan salat berjamaah bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, dikiaskan dengan sebab-sebab yang lain ya. Karenanya Nawawi berkata, inna babal a'dzar fi tarkil jum'ah wal jama'ati laisa makhsusan. Bahwasanya uzur-uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan untuk meninggalkan salat berjamaah bukan uzur yang khusus, bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatan syadidatan fahuwa uzrun. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, untuk meninggalkan salat Jumat. Kemudian beliau berkata wal wahalu min hadza, di antaranya becek ya. Itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Maka ya, kalau hujan saja bisa jadi uzur ya. Kalau becek saja, kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek, kotor, itu saja bisa menjadikan uzur, apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa? Kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita bawa virus, menimpa bisa orang sekitar kita, orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhatian, akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya ini tidak mengapa. Dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona, maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Al-Mardawi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Insaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, wa yu'dzaru fi tarkil jum'ah wal jama'ati al-marid.
Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah bila niza' tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yu'dharu aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad, dan juga dibolehkan seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat karena takut munculnya penyakit. Karena takut munculnya apa? Penyakit. Dan ini persis seperti yang kita hadapi. Persis seperti kita hadapi. Seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya, misalnya mungkin flu, kita nggak ada masalah ya. Bahkan tatkala terjadi penyakit wabah, misalnya DBD, demam berdarah, kita nggak begitu takut karena ya masih jelas sumbernya di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Tapi corona lain, ya. Orang bisa terkena penyakit dia tidak kelihatan ciri-cirinya, masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Ini kalau orang kena DBD ya mungkin bisa ada penyakit menular tertentu kelihatan dia mulai batuk-batuk. Ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu. Dia bisa sehat seminggu pertama, atau bisa dia bahkan sehat terus, tetapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit ya. Maka tentu ini hal lebih mengerikan, dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, Maka jika seorang meninggalkan salat Jumat atau salat berjamaah karena ketakutan akan hal ini, maka dibolehkan ya.